Sebagian cara yang dilakukan dukun tukang sihir dalam bersekutu dengan setan dalam rangka mendapatkan bantuan setan dan pertolongan-pertolongan setan. Secara umum, mereka melakukan dosa-dosa besar dengan mengerjakan dosa-dosa besar, dengan mengerjakan kekufuran-kekufuran, maka setan akan menolong mereka. Semakin besar kekufuran mereka, semakin cepat pertolongan setan kepada mereka. Semakin besar dosa yang mereka kerjakan, dosa kesyirikan yang mereka kerjakan, maka semakin kuat dan semakin cepat pertolongan setan kepada para dukun tukang sihir. Di antara perbuatan-perbuatan dukun tukang sihir dalam bersekutu dengan setan, di antaranya adalah meletakkan mushaf Al-Quran di telapak kaki ketika masuk ke dalam WC. Ketika masuk ke dalam WC, maka kakinya dialasi dengan mushaf Al-Quran, atau tempat dia duduk di dalam WC di atas Al-Quran. Di antaranya lagi menulis ayat-ayat Al-Quran dengan kotoran, dengan najis, seumpama dengan darah binatang, ataupun kadang dengan darah haid. Di antaranya lagi adalah dengan menulis ayat-ayat suci Al-Quran di telapak kaki, sehingga ayat Al-Quran menjadi terinjak-injak. Di antara yang lain lagi adalah mengerjakan sholat dengan tanpa wudu. Jadi boleh jadi dukun tukang sihir kelihatannya mereka mengerjakan sholat, tapi sebenarnya mereka sholat tanpa wudu. Dan ini merupakan sebuah dosa yang besar, kemaksiatan yang besar. Di antara lagi, mereka selalu dalam keadaan junub, tidak pernah mandi untuk menghilangkan hadas besar, sehingga mereka selalu dalam keadaan junub sepanjang waktu. Cara yang lain, mereka menyembelih binatang atau hewan dengan tidak menyebut nama Allah. Mereka menyebut nama-nama selain Allah. Mereka menggunakan nama-nama setan, nama-nama sekutu mereka dalam menyembelih binatang tersebut. Kemudian lagi, mereka berbicara dengan bintang dan sujud kepada bintang. Ada lagi yang mereka kerjakan, semisal menggauli ibunya sendiri atau menggauli putrinya sendiri. Itulah di antara kekufuran-kekufuran, kemusyrikan-kemusyrikan para dukun tukang sihir dalam mendapatkan pertolongan dan bantuan dari setan. Semakin besar dosa yang dikerjakan, semakin besar kekufuran dan kemusyrikan yang mereka kerjakan, maka semakin kuat pertolongan setan dan semakin cepat bantuan-bantuan setan itu datang. Tapi ketika dukun tukang sihir sudah tidak lagi mengerjakan perintah-perintah setan, permintaan-permintaan setan, maka pertolongan dan bantuan-bantuan setan pun akan mereka hentikan. Karena itu, jika ada dukun yang bertobat, tukang sihir yang bertobat, yang dahulunya sakti kelihatan hebat, ketika sudah bertaubat dengan taubatan nasuha, maka semua kehebatannya itu hilang, maka semua kesaktiannya itu akan hilang, karena setan tidak akan lagi menolong orang yang sudah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan tidak akan lagi menolong dan membantu dukun yang sudah bertaubat, yang sudah bertakwa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan-perbuatan syirik,
yang membawa kepada kekufuran.